Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena itu, terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu harus berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, dan apalagi dengan anak atau saudara kerabatnya, relasinya. Kekuasaan yang dalam pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur, adil. Jika proses penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran, dan etika yang tidak benar, politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir. Jadwalnya hak angket digaungkan baik oleh publik maupun partai politik. Ada beberapa partai politik yang merasa dirugikan dan setuju agar hak angket digulirkan. Apalagi makin kesini kecurangan pilpres semakin terbongkar jelas. Seperti misalnya isu penggelembungan suara salah satu partai suara ditukar dengan suara yang tidak sah. Partai kecil yang ngotot minta lolos ke Senayan. Di sini Litbang Kompas mengadakan jejak pendapat di mana 62% responden setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan di Pilpres tahun 2024. Jejak pendapat ini digelar pada 26 hingga 28 Februari 2024 sebagai bagian dari hak DPR. Lebih dari separuh responden 62,2 jika pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden atau pilpres. Demikianlah ditulis peneliti Litbang Kompas Johan Wahyu. Jadi itu sudah jelas, dan dalam survei harus kita sebagai rakyat mendukung untuk diadakannya hak angket. Berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan sekelompok yang tahu dan mengikuti isu tersebut, tapi juga dinyatakan mereka DPR yang punya hak juga memberikan suara-suara yang mendukung adanya angket. Tinggal bagaimana saatnya harus digulirkan. Jadi mari 62,2% itu adalah suara yang harus diikuti. 62% itu bukan cuma pendukung 01 dan 03 saja yang setuju hak angket, tapi ini adalah suara mayoritas, suara rakyat Indonesia. Jadi pengakuan adanya kecurangan pilpres dan pileg makin masif. Ini sudah masuk tahap meresahkan, dan saya mau tak mau harus setuju kalau pilpres kali ini sangat parah. Sebenarnya ini bukan ini aja yang hal yang aneh, mengingat permulaan kegilaan dimulai dari saat
gugatan perkara nomor 90 dikabulkan oleh MK, kalau yang intinya meloloskan Gibran ya. Kalau sudah begini, tidak ada alasan parpol yang setuju hak angket untuk menundanya. Nah, berdasarkan survei sudah jelas, semoga saja tidak ada survei tandingan yang bersumber dari big data yang mana mayoritas rakyat tidak setuju hak angket. Biasanya dikit-dikit ada tandingannya ya. Misalnya ada aksi tandingan menolak angket, publik masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di pemilu kali ini. Hanya hak angket yang bisa menjelaskan semuanya dengan terang benderang. Semua tinggal menunggu langkah dari partai agar tidak menguap begitu saja, karena rakyat betul-betul sudah menginginkan terjadinya transparansi dari pemilu ini. Karena hampir setiap sudut, setiap lorong, setiap penjual kopi, semua pembahasan masalah kecurangan pemilu. Maka dari itu tidak bisa mengelak ya, hak angket harus cepat-cepat digulirkan. Apalagi sekarang Pilpres sudah ada pemenangnya, Prabowo Gibran. Oke, mari kita dukung hak angket agar cepat-cepat digulirkan oleh DPR. Terima kasih. Merdeka.